Pada masa kerajaan Mataram Islam, sebagai penerus kerajaan Pajang, sangat sedikit ditemukan peninggalan tertulis mengenai perkapalan. Apakah dengan masuknya pemerintahan ke pedalaman, menjadikan teknologi perkapalan kita mengalami kemunduran? Pertanyaan tersebut dapat secara tegas dijawab tidak. Walaupun pusat pemerintahan berada di pedalaman, tidak mungkin sebuah kerajaan memutus tali hubungan dengan wilayah luar yang dibatasi oleh laut. Walaupun tidak banyak tertulis, namun secara logika, hubungan antar kerajaan menggunakan kapal tidak mungkin terputus hanya dengan pindahnya pusat pemerintahan. Perpindahan kerajaan sebagai pusat pemerintahan di Jawa ke daerah pedalaman justru menunjukkan perkembangan signifikan terhadap teknologi perkapalan. Jaringan transportasi berkembang dengan memanfaatkan sungai-sungai yang secara topografi sangat berbeda dengan lautan. Perbedaan karakteristik dan tantangan untuk mengarungi sungai lantas memunculkan tren baru dalam teknologi perkapalan, yaitu perkembangan teknologi perahu sungai. Sungai yang lebih sempit dan dangkal menuntut para insinyur perkapalan pada masa Mataram Islam memutar otak dalam membuat perahu agar efektif dan efisien untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Keberadaan perahu-perahu sungai tersebut dilaporkan oleh Thomas Horsfield pada tahun 1814 bahwa Bengawan Solo dapat dilewati oleh kapal berkapasitas 15 hingga 20 koyan pada musim kemarau dan kapal berkapasitas 50 hingga 100 koyan pada musim penghujan. Salah satu kapal yang terkenal hingga saat ini karena kemajuan teknologi yang dipakai dalam pembuatannya adalah perahu Kiai Rojomolo. Keelokan perahu Kiai Rojomolo membuat kisahnya dikenang, bahkan terselimuti dengan mitos yang hingga dapat dikatakan sebagai legenda. Berbicara mengenai Rojomolo, dulu di tahun 2004 akhir, awalnya saya cuma punya konsep tentang wisata sungai, yang mana di Solo ini ikonnya adalah Bengawan Solo, dan saya pengen mengangkat wisata sungai yang ada di Bengawan Solo. Kemudian ketika saya melakukan survei di sini, saya datang langsung ke Dinas Pariwisata. Dari situ saya dikasih masukan atau anjuran untuk bisa mengangkat Rojomolo. Lah, disitulah saya mulai mengetahui ada namanya Rojomolo gitu kan. Yang awalnya cuma pengen membuat wisata, malah akhirnya konsepnya adalah rekonstruksi. Kita berusaha untuk menggambarkan kembali kapal Rojomolo itu seperti apa gitu. Sebagaimana kita ketahui dulu sejarahnya, Bengawan Solo ini kan urat nadi ekonomi ya dari Keraton Surakarta. Dulu kalau dari Solo keluar ke Muara itu salah satu moda transportasi yang dipakai adalah kapal gitu kan. Dengan dibuktikan banyaknya juga cantik atau kepala naga kapal selain Rojomolo yang ada di museum. Jadi itu menunjukkan juga kalau dulunya ada kapal-kapal yang lain gitu kan. Juga ditemukannya beberapa dermaga yang ada di sepanjang aliran Bengawan Solo dari Langenarjo sampai di Muara, itu ditemukan beberapa dermaga-dermaga kapal yang sudah lama gitu kan. Perahu Kiai Rojomolo dibuat pada masa pemerintahan Pakubono keempat, tidak jauh setelah kerajaan Mataram Islam terpecah dalam perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga. Nama Rojomolo yang disandang merujuk pada hiasan di bagian haluan dan buritan kapal berupa patung salah satu tokoh pewayangan, Rojomolo. Setelah berjalannya waktu, di situ saya mendapatkan informasi bahwasanya Rojomolo itu kan sudah tidak ada gitu kan, dan sumber-sumber tertulisnya pun sangat jarang. Jadi hanya ada satu serat babat Baito Kiai Rojomolo gitu. Jadi akhirnya saya sowan ke Keraton Kasunanan. Ketika itu hubungan saya dengan Gusti Puger
Dan dari Gusti Puger akhirnya berlanjut dengan dikasih masukan-masukan dari Gusti Puger seperti ke Langenarjo. Kemudian saya bisa merekonstruksi lah kira-kira seperti apa sih kapal Kyai Rojomolo dulu itu. Ukuran awal perahu Kyai Rojomolo memiliki lebar 21 kaki atau sekitar 6,3 meter, termasuk katir pada bagian kanan dan kiri. Panjang 115 kaki atau 34,5 meter dan ukuran tukup atau rumah-rumahan di atas geladak perahu sepanjang 109 kaki lebih 9 dim atau 32,93 meter. Karena kondisi Sungai Bengawan Solo yang telah mengalami pendangkalan, Pakubono IX lalu merenovasi ulang perahu Kyai Rojomolo dengan ukuran lebar 21 kaki atau 6,3 meter, termasuk katir pada bagian kanan dan kiri, dan panjang 75 kaki atau 22,5 meter. Saya menggunakan teknologi perkapalannya sekarang, itu saya menggunakan rumusan ini balok girdernya kapal gitu ya. Di situ kan ada ukurannya. Lah ukurannya itu saya ambil di itunya cantiknya Kyai Rojomolo, di kepala naganya itu. Saya ambil ukuran dalamnya itu. Itu saya lakukan di Museum Kasunanan dan saya berhasil itu ngambil bagian bawahnya itu ya. Bagian bawahnya saya ukur. Akhirnya ketemu panjang dan lebar. Panjang lebar daripada itu lubang kepalanya cantik itu ya. Yang mana nanti dia itu kan masuk ke girdernya kapal. Dari ukuran itu saya cek ke buku perkapalan ya, perkapalan di kapal kayu. Di situ ada rumusnya. Ternyata panjang daripada rumus tadi girder, dimensi girder dengan yang tertulis di buku tadi itu mirip gitu. Mirip, jadi sekitar 34 meter. Jadi teknologi yang dulu dengan yang sekarang itu ada kemiripan. Jadi dari segi panjang itu sudah mirip ya, bukan sama ya, mirip. Kemudian di kapal itu ada balai seni gitu ya. Dan balai seni ini ada dua sumber juga seperti saya katakan tadi. Satu dari sumber tadi yang di Langenarjo, yang kedua memang tertulis di Babat, itu ada. Perahu Kyai Rojomolo pernah menempuh perjalanan paling jauh dari Surakarta hingga ke hilir Bengawan Solo, Gresik. Perjalanan Surakarta Gresik yang ditempuh oleh perahu Kyai Rojomolo terjadi pada masa Pakubono VII dengan misi menjemput calon istri dari Madura. Rencana awal perjalanan perahu Kyai Rojomolo dimaksudkan untuk mencapai Madura. Tetapi setibanya di Gresik justru berganti perahu dari Madura. Hal itu dikarenakan secara desain dan konstruksi perahu sungai berbeda dengan perahu laut. Dari hasil penelitian dulu, tipe atau bentuk kapal yang beroperasi di Bengawan Solo itu memang khas gitu. Khasnya adalah dia dari segi bodi kapal dia cenderung berbentuk U, jadi bukan berbentuk V gitu ya. Jadi yang beroperasi ini kebanyakan berbentuk U. Ini memang mengikuti tipikal daripada aliran sungai ya, aliran sungai Bengawan Solo yang cenderung tenang gitu kan. Sehingga si kapal ini walaupun dia mendapatkan tahanan yang besar, tapi karena arusnya nggak begitu kuat, dia cenderung untuk stabil. Hal ini berbeda dengan yang kapal-kapal yang ada di pesisir ya, daerah pesisir di daerah Rembang dan sebagainya itu cenderungnya dia untuk bodinya itu kan bodinya body V ya, V-shape misalnya, bukan U-shape tapi V-shape. Dia cenderungnya tidak gemuk tapi kurus. Karena kalau di laut itu cenderungnya kan ketemu dengan ombak, yang mana dia harus mampu untuk bisa menerjang ombak itu gitu kan. Selain dari cantik, kan juga ada itu dayung ya. Dayung yang ada di Museum Kasunanan.
Yang dayung di Museum Kasunanan itu awalnya dari saya itu berpikiran kok gede banget gitu ya, gede banget, dan kayaknya nggak mungkin ya tangan orang sekarang memegangnya gitu kan. Awalnya dari situ. Dan setelah diskusi dengan dosen pembimbing saya ketika itu Pak Suryo almarhum, itu dia menggunakan getek ya. Jadi ada kayu yang ditaruh di dadanya sini, di apa namanya, ya di dada atas ini. Kemudian orang itu berjalan dari depan sambil mendorong kayunya itu, berjalan ke belakang dia. Jadi kayak getek gitu lah. Jadi taruh sini, jalan dia dari depan ke belakang. Nah itu bergantian. Nah itu dibuktikan dengan memang adanya semacam walkway ya. Kalau di kapal namanya walkway di pinggiran. Nah itu fungsinya untuk orang tadi mendorong kapal tadi. Nah itu dari Langenarjo sampai ke Muara Jawa Timur sana ya, Surabaya atau Gresik antara itulah ya. Dalam Babat Maduro disebutkan bahwa selain perahu Kiai Rojomolo, terdapat juga 4 perahu lain milik Kasunanan Surakarta yang menjadi pengiring, yaitu Kiai Pujodewo, Kiai Nogosari, Kiai Nogomongso, dan Kiai Nogosarono. Jadi konsepnya dulu Rojomolo ini akan kita buatkan replikanya. Jadi tadi setelah ketemu bentuk aslinya Rojomolo, kemudian kita akan membuat replikanya. Replikanya inilah yang nanti kita aplikasikan sesuai dengan keadaan Bengawan Solo sekarang. Ketika musim kemarau, Sungai Bengawan Solo ini rencananya kita akan membuat bendungan gitu ya. Membuat bendungan di suatu titik dulu kita rencanakan di setelah Juruk. Setelah Juruk rencananya dulu kita carikan yang areanya paling sempit gitu kan. Kita buat bendungan. Dengan bendungan itu harapannya kan nanti level air bisa naik. Ketika level air naik dan di musim kemarau, di situ kan airnya cenderung dia tenang. Konsepnya nanti dia berjalan dari Juruk, kemudian akan berjalan ke Langenarjo. Di situ kan punya peninggalan ya di Langenarjo ya. Di situ nanti di Langenarjo ada kegiatan di situ, kegiatan wisata di situ menerangkan tentang Langenarjo. Di situ sekitar ya 1-2 jam. Setelah itu naik ke replika, balik lagi ke Juruk. Dan dari Juruk itu finish gitu. Eksistensi dari perahu Kiai Rojomolo merupakan sebuah bukti konkret majunya teknologi perkapalan di Indonesia pada masa lalu. Tidak hanya berkembang di pesisir dan lautan, teknologi perkapalan di Indonesia juga berkembang di sungai-sungai, selayaknya urat nadi yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman pulau-pulau di Indonesia. Kapal atau perahu menjadi sebuah landasan peradaban di Indonesia yang sekarang kita pijak menjadi tanah kelahiran.